Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu bapak jemaah pengajian, mari kita awali dengan memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kehidupan yang sangat luar biasa. Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kelapangan hati, Allah memelihara agama kita semua. Banyak saudara-saudara kita yang kebetulan hari ini sakit, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang dirundung banyak masalah, hari ini kita Allah lapangkan segalanya. Semoga kita senantiasa bisa mensyukurinya. Hadirin sekalian, kajian kita akan membahas Syarah Riyadhus Shalihin bab 3 tentang memaknai ajaran sabar. Ini syarahnya karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab aslinya Riyadhus Shalihin disusun oleh Imam An-Nawawi. Hadirin sekalian, syarah ini terbilang kontemporer, yang klasiknya ada Dalilul Falihin. Saya tuliskan ulang, itu kan mudah-mudahan jadi satu pencerahan kehidupan. Hadirin sekalian, betapa banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis menyodorkan, memotivasi kita memiliki sifat-sifat atau sifat sabar. Kadang kita kurang concern perhatian. Ketika kita tidak sholat, kita merasa berdosa. Ketika kita tidak puasa, kita merasa berdosa. Kenapa? Ketika kita kehilangan, kekurangan sabar, merasa tidak berdosa. Padahal teks perintahnya, Al-Qurannya sama, hadisnya sama, Rasulnya sama, Tuhan yang memerintahkannya pun sama. Kita harus senantiasa memperbaiki diri, bahwa kebaikan-kebaikan rohani ini, karunia-karunia rohani ini harus kita raih seperti kita meraih karunia-karunia dunia. Allah mengatakan wa may yulaqaha illa kullu zihadin adim. Tidaklah orang diberi kesabaran kecuali dia punya karunia yang sangat besar dan luar biasa. Karena itu hadirin sekalian, kita merencana hidup itu, kapan kita misalnya memiliki keikhlasan, kapan kita memiliki nilai sabar, kapan kita memiliki nilai syukur. Tentu kita harus raih sebelum kita menyelesaikan. Sebelum meninggal itu harus selesai dulu ikhlasnya, sabarnya, syukurnya, tawaduknya. Karena itu akan menjadi bekal kepulangan kita di akhirat. Nah hadirin sekalian, jadi kita harus senantiasa memprioritaskan. Bahkan dalam doa pun, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah limpahkanlah kepada kami sifat sabar dalam kehidupan. Mari kita akan definisikan, akan kita kaji ruang lingkup dan memaknai seperti apa sabar yang diperintahkan oleh Al-Quran. Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang beriman, kalian harus punya kesabaran dan menguatkan kesabaran tersebut. As-sabru fil lughah, sabar menurut bahasa al-habasu, pengendalian diri, ya. Mengendalikan, menahan diri, mengendalikan. Wal muradu bihi fi syar'i, secara agama, secara syariah, sabar berarti habasun nafsi ala umurin salasatin, ialah mengendalikan diri, menahan diri dari 3 hal. Al awali, yang pertama, ala taatillah, mengendalikan diri ketika kita melaksanakan ketaatan. Yang kedua, an maharimillah, mengendalikan diri ketika kita menjauhi hal yang diharamkan. As-salisi, yang ketiga, ala aqdarillah, mengendalikan diri ketika kita menghadapi takdir-takdir Allah al-muallimati, yang menyakitkan. Hadihi anwa'us sabri, inilah seluruh jenis kesabaran allati zakaraha ahlul ilmi, yang sering jadi kajian para ulama. Hadirin sekalian, jadi ketika kita menemukan ayat, hadis, dalil tentang sabar, tidak selalu berhubungan dengan ujian, cobaan.
Banyak dalil-dalil Al-Quran hadis itu ketika ngomongin sabar berhubungan misalnya ketika kita melaksanakan ketaatan. Kita seringkali Pak mendefinisikan istilah-istilah agama itu tidak diperdalam. Nah, seringkali sabar teh elehan, mengalah, bukan hadis sekalian ya. Malah sekali lagi bahwa kalimat kata-kata dalam bahasa atau dalam agama itu seringkali bermakna mustarokah. Satu kata memiliki berbagai macam ragam arti. Jadi ketika kita ngomongin misalnya sholawat, nah sholawatnya itu kan. Ya, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim, nah sholawat teh. Nah, kita teu penasaran, ieu definisina naon teh? Ya, sholawat teh. Kadang dalam hadisnya kan bentuknya tunggal, as-salatu ala nabi, salat ka nabi. Cek bahasa kita mah sholawat. Yang diberi sholawat Allah itu kan bukan sekedar Rasulullah ya. Orang sabar pun diberi. Ketika mereka mengatakan innalillahi wa rajiun, ketika diuji ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim. Kemudian orang yang senantiasa ingat zikir pada Allah, mereka pun diberi sholawat oleh Allah. Nah, pendefinisian ini harus aya rasa penasaran sehingga akan merasakan indahnya taklim itu hadis kalian. Nah, sabar itu adalah pengendalian diri. Mari kita bahas satu-satu ya. Al-amrul awal, jenis sabar yang pertama. Ayasbiro insanu ala taatillah, manusia harus sabar ya, harus mengendalikan diri ketika taat pada Allah. Kenapa? Li'anna ta'ata sakilatun ala nafsi. Taat itu berat untuk diri. Oh ya, taat itu berat untuk diri. Untuk ke masjid saja Pak, kadang kita merasa aduh luar biasa beratnya. Sekecil apapun bentuk ketaatan itu berat. Sedekah 10.000 GHC ketika dalam jalan ketaatan. Dalam hadis al-jannatu huffat bil makarihi, surga itu dibayang-bayangi dengan pikahoreameun ya Pak. Nah, watasawubun alal insan, sulit buat manusia untuk taat itu. Wa kadzalika rubama takunu sakilatun alal badan, kadang beratnya itu berhubungan dengan fisik ya. Bihaitsu yakunu ma'al insani sayun minal azzi wa ta'ab, di mana manusia seringkali merasa capek, lelah gitu kan. Wa kadzalika aidan yakunu fihi masyaqqatan minan nahiyatil maliyah, kadang beratnya berhubungan dengan urusan harta. Kamas alati zakah, seperti tuntutan zakat, wa mas'alatil haji, tuntutan untuk haji, atau maka segala jenis ketaatan itu syai'un minal masyaqqah, sesuatu yang sangat memberatkan ala nafsi wal badan, untuk jiwa, untuk fisik. Patah taju ila sabrin wa ila mu'anatin, maka butuh sabar dan butuh kerja keras. Contoh ayat sabar untuk taat adalah ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang beriman bersabarlah, wasabiru kuatkan kesabaran, warabitu bersiap siaga, dan kuatkanlah dan bertakwalah pada Allah agar kalian bahagia. Nah, ayat ini mah bukan sabar ketika kita dapat ujian, tapi sabar ketika taat. Hadirin sekalian, untuk taat itu butuh sabar. Kenapa? Karena sangat berat, sekecil apapun. Hadirin sekalian, salat yang 10 menit itu Pak, terasa lama. Godaannya sangat luar biasa. Beda jeung olahraga banyak 2 jam oge. Wah, touring pas sabaraha jam oge kuat gitu kan. Ya. Nah, mun tarawih pa 2 jam bubar siga nantinya. Nah, jadi hadirin sekalian, begitu berat, maka butuh pengendalian diri. Hadirin sekalian. Nah, Pak, rumah tangga kalau tidak sabar Pak, ngeusan calaki urang teh bunya cunihin mah ngomong nanya andung wae mah gitunya gitu kan. Untung ibuna sabar gitu kan. Jadi hadirin sekalian, rumah tangga itu butuh sabar untuk taat itu. Jadi ketika kehilangan kesabaran maka selesai ya.
Nu rumah tangan teh artis, nu hiji kaset, nu hiji geulis, dua-duanya mapan. Ijab kabulna ge di Mekah deh gitu, hareupeun Ka'bah. Dibawa gitu, lebena oge nya gitu kan. Jadi urang ka Mekah naon kawinkeun abdi gitu kan. Saking ingin khidmat, rumah tangga nama 3 bulan selesai. Kenapa? Bukan karena pinter rumah tangga itu, tapi membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Hadirin sekalian, butuh sabar terus akhirnya bisa bertahan. Nah, hadirin sekalian, ya untuk taat itu butuh sabar. Ibadah haji butuh sabarna luar biasa. Ya, dari mulai mau berangkat, kemudian ketika menjalankan pas asupnya ke tempat, ke hotel, nu hiji harudang hayang di ASEAN, anu hiji bengek di pasean teh loba pokokna mah gitu kan. Ya, butuh kesabaran sangat luar biasa. Jadi hadirin sekalian, itu ya pengalaman-pengalaman kita Pak ketika ibadah haji kan saruangan teh sampai 8 reguler mah ya Pak ya. Umroh paling 4 saruangan. Ibadah haji sampai 8 orang. Nah, hadirin sekalian, jadi sekali lagi taat itu butuh kesabaran, pengendalian diri. Sebab naon? Jiwa kita itu Pak tidak mau taat pada dasarnya. Ya. Dan perintah Allah itu ada tuntutan yang bertentangan dengan keinginan diri. Keinginan itu namanya hawa, diri itu namanya nafsu. Ya. Nah, kurang dipaksa. Saya Pak di pesantren puluhan tahun mengajar. Orang yang selamat itu berhasil mereka punya kesabaran. Nu teu sabar mah karek di asrama 3 poe geus kabur. Ya, kenapa? Karena tidak biasa. Biasanya enak nonton televisi di rumah, main game biasa di rumah gitu kan. Nah, nilai sabarnya semakin sulit untuk taat itu hari ini. Terlalu banyak hiburan. Dulu Pak orang tua kita ketika rumah tangga nilai sabarnya gampang. Itu kan pasea seetik si bapakna, itu bapak orang pasea ketika rumah tangga mau pacul, keduk macul. Si makna itu kan aya kekeheul karena hawu ya Pak ya. Sekarang makan pasea kan ke tempat hiburan ya Pak ya. Ibu-ibunya nge-gym, ibu-ibunya hiburan nyari luar. Jadi semakin membesar, nilai sabarnya semakin berat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wal amru tsani, jenis sabar yang kedua, as-sabru an maharimillah, ialah sabar mengendalikan diri ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bikabil insani nafsahu, manusia harus menahan dirinya amma haramallahu alaihi, dari yang Allah haramkan buat dirinya. Lianna nafsal amarata bisu, karena manusia itu Pak punya yang namanya nafsu amarah, sisinya, salah satu sisinya. Jadi dalam diri itu ada yang disebut dengan nafsul amarah, tad'u ila su'i, yang mendorong untuk berbuat buruk. Hadirin sekalian ya. Payasbirul insanu nafsahu, maka manusia harus mengendalikan dirinya, mislal kadibi, seperti dari berdusta, wal gosyi, gosyi itu Pak berkhianat, ketika kita bermuamalah, wa aklil malil batil, memakan harta yang batil, tidak halal batil, birriba seperti riba au ghairihi, atau misalnya yang lainnya seperti suap. Kebayangnya lamun Bapak jadi hakim MK, ada bupati yang berselisih disogok 500 miliar, kan mikir heula, aduh kumaha ieu teh 500 miliar kan yang banyak gitu kan. Dulu kan ketua MK juga banyak, luar biasa tuh hasil korupsi nanti. Ya 1 kasus 5 kasus. Sabar itu ketika kita disodori uang riswah itu kan, nya ari leutik mah 1 juta 2 juta bisa peureum itu itunya. 500 miliar sengketa penguasa itu kan godaannya sangat luar biasa. Nah, nahan diri Pak, ningali auratnya, ningali YouTube, aduh itu kan orang teh itu kan dipeureumkeun nya banyak itu kan dan ditinggali katingali nya banyak gitu kan. Peureum katingali dipeureumkeun barangna bagus cek Bapak teh gitu nya. Nah, jadi hadirin sekalian, kita membutuhkan kesabaran ketika menahan, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Karena dalam sisi kita ada nafsul amarah. Nah, hadirin sekalian, wazina ya,
dorongan sisi amarah kita itu kan resep Pak ningali aurat. Wasyurbil khamri, minum mirum hamar, sirkah, mencuri, korupsi, wa ma asbaha dalika dan lain-lainnya, minal ma'asil kasiroh, dari kemaksiatan yang banyak. Payah basul insanu nafsahu, maka manusia harus mengendalikan dirinya anha, dari perbuatan maksiat, hatta la yaf'aluha, sehingga dia tidak melakukannya. Wahada yahtaju aidon ila ma'anatin, ini juga membutuhkan usaha tekad yang keras. Wa yahtaju ila kafin nafsil hawa, membutuhkan agar kita mengendalikan diri serta segala keinginannya. Nah, hadirin sekalian, istilah nafsu amarah itu di dalam Al-Quran itu kalimat yang diungkapkan oleh Zulaikha. Hadirin sekalian ya, dalam tafsir surat Yusuf itu kata-kata Zulaikha ketika disidang ulang Nabi Yusuf akan dibebaskan oleh raja setelah 12 tahun di penjara. Nabi Yusuf nggak mau keluar, dia maunya kasusnya dibuka dulu, dibersihkan. Akhirnya dibuka kasus ulang, saksi-saksi dihadirkan, akhirnya Nabi Yusuf itu divonis bersih. Hari itu Zulaikha berkata, saya itu wirangnya era timiti ayeuna mah wa ma ubariun nafsi, ayeuna mah moal ngumbar hawa nafsu deui, inna nafsal amaratun bisu, ternyata nafsu amarah itu akhirnya mencelakakan. Aya anu di penjara, aya anu berakhir dengan kerugian, merasa malu yang sangat luar biasa, itu karena nafsu amarah. Nah, hadirin sekalian, banyak dalil-dalil Quran hadis ketika berbincang tentang sabar itu bermakna pengendalian diri dari hal yang diharamkan oleh Allah. Sama berat hadirin sekalian ya, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, hadirin sekalian, kita lanjut dulu ya Pak, agak panjang ini bahasannya. Amal amrus salis, jenis sabar yang ketiga, bahwa ialah as-sabru ala aqdarillah, sabar menghadapi takdir-takdir Allah mal al-mu'allimah yang menyakitkan. Lianna aqdarallahi alal insan, karena takdir-takdir Allah itu yang menimpa manusia mulaimatun, ada yang menyenangkan, dan mu'allimatun, ada yang menyakitkan, pedih. Al-mulaimah yang menyenangkan, tahtaju ila syukri, membutuhkan syukur ya. Ketika kita banyak duit, sehat ya, maka kita bersyukur, bukan bereforia. Wasyukru minato'ah, syukur pun sebenarnya adalah ketaatan. Iyalah syukur itu adalah ketaatan. Pas sabru alaihi, taat itu butuh sabar. Minan nau'il awal ialah sabar jenis pertama. Jadi untuk bisa bersyukur kita harus sabar. Da jiwa jelema teh Pak rata-rata tidak mau bersyukur. Hadirin sekalian, syukur itu pun adalah membutuhkan kesabaran. Hadirin sekalian ya, bersyukur ya, kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri akan segala karunia Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah fisik, ibadah harta. Nah, kemudian wal muallimatun, ada karunia yang sifatnya apa? Tidak menyenangkan. Bihaitsu la tulaimul insan, di mana manusia tidak berharap. Takunu muallimatun, sangat menyakitkan. Payubtalal insanu bi badani, manusia kadang diuji badannya Pak, sakit. Hadirin sekalian, ada Pak jamaah saya waktu Idul Adha biasa ke mana-mana dia membagikan kurban. Hari ini Pak ya, di rumah sakit dengan sangat ngedrop. Ternyata di kepalanya Pak, di otaknya terjadi tumor. Cek dokter teh semua katulungan ya Pak ya, keluarganya sudah sangat putus asa. Padahal kemarin siapa Pak yang menjaga di dalam otak kita bersih tina tumor, bersih dari kanker ya. Jantung kita Pak bersih, ginjal kita Allah bersihkan. Semuanya yang melihara Allah. Dokter ge ukur aya tumor cenah Pak, sakit tuh ini Pak. Ya kami cuma hanya bisa mengusahakan. Gitu kan. Di otaknya ada tumor.
Mimitina mah sakit kepala terus-terusan, sakit kepala sangat luar biasa, akut sakit kepala. Pas di CT scan ada tumor, itu kan. Nah, hadirin sekalian, kita senantiasa satu ketika mungkin masalah itu datang bukan pada orang lain, tapi pada kita sendiri. Manusia kadang diuji fisiknya, wa yubtala fi malihi bipakdi, kadang diuji hartanya ada yang hilang, rugi ada yang nipu dan lain-lainnya. Wa yubtala fi ahli, kadang diuji kehilangan keluarga, pasangan hidup, orang tua, anak dan lain-lainnya. Wa anwa'ul balaya katsiratun, dan ujian itu jenisnya banyak. Tahtaju ila sabrin wa mu'anatin, membutuhkan sabar dan kerja keras, ikhtiar. Payasbirul insanu nafsahu, maka manusia harus mengendalikan dirinya ketika ditimpa takdir yang tidak menyenangkan. Amma yuharramu alaihi, dari hal yang diharamkan oleh Allah, mengendalikan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah. Min idharil jajai, ialah menampakkan keputusasaan. Mun diuji teh tongkat tingali putus asa teh. Keluh kesah, hadirin sekalian, putus asa. Baik keluh kesah putus asa itu bil lisan, dengan lidah, ya. Au bil qalbi, dengan hati, au bil jawarihi, atau dengan anggota tubuh. Li'annal insan, karena manusia itu indahulu lil musibah, ketika mendapatkan musibah, lahu arba'u halatin, mungkin ada 4 sikap yang muncul. Al halatul ula, sikap pertama, ayatasakhoto, ada yang ketika dapat ujian benci, marah, sia-sia ting hirup teh, baheula berarti ripuh wae. Nah, ayatasakhoto. Anu kadua, wal halatus tsaniyah, sikap yang kedua, ayasbiro, sabar. Al halatus tsalisah, sikap yang ketiga, ayardo, ridho. Wal halatus rabi'ah, sikap yang keempat, ayaskuro, dia bisa bersyukur. Inilah Pak, potensi manusia ketika menghadapi takdir yang tidak menyenangkan. Milih erek marah, erek sabar, erek ridho, atau erek syukur. Nah, lanjut lagi Pak. Hadihi arba'u halatin, inilah 4 sikap. Takunul lil insani, yang jika dimiliki oleh manusia, indama yusobu bil musibah, ketika terkena musibah. Amma halul ula, sikap pertama, ayatasakhata, dia benci nyempanya, marah. Nah, nalika urang pamisana rugi usaha, marah nyempanya. Ima biqalbihi, bisa jadi marahnya itu dengan hati, au bilisanihi, dengan lisan, au bijawarihi, atau dengan anggota tubuh. Atasakhatu bil qalbi, marah dengan hati itu, ayyakuna fi qalbi sayun ala rabbihi, ialah di hatinya ada sesuatu kepada Tuhannya, minasuhti, benci, wasyarhi, marah, alallahi, kepada Allah. Wa yash'uru, dia punya rasa, wa ka'annallaha, seolah-olah Allah qaddalamahu bihadihil musibah, sudah mendolimi diri. Nah hati-hatinya Allah teh jahat ke urang teh gitu. Itu diomongkeun mah gitu kan. Kesal hirup teh. Nah putus asa, marah. Kita lupa Allah itu kasih sayang. Bisa jadi Pak, takdir yang jelek itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena di dalam hadis kehidupan itu, takdir itu ada yang namanya hikmah. Oh, dibere gering teh lamun teu gering, sok hayang indit-inditan jauh di jalan tabrakan, makanya dibere gering walau teh gitu. Nah, jadi kita harus senantiasa baik sangka sama Allah. Itu kan. Mobil ngadak-ngadak mogok bisa jadi di jalan banyak anu nyenggol batur. Nah, itu kan. Motor aya nu maling, mun teu maling aya nu maling nyapanya urang hayang indit cilaka nu leungitna lain motor suku misalnya nyapanya mending cek Allah teh leungitkeun motorna gitu kan. Ya, kita diberi sakit husnudzon, mungkin Allah ingin menghapus segala banyak kesalahan kita. Hadirin sekalian. Nah, ada yang marah dengan hati. Wa amma tasahutu bil lisan, marah dengan lisan. Nah, ya maka kebiasaan urang gitu kan, bi ayyad wa bil waili was subur, dengan mengungkapkan sumpah serapah kilo mah gitu pokoknya
setan teh waktu ditajong teh apanya dengan lisan setan. Ketika kita marah menghadapi takdir yang tidak menyenangkan. Wa ammat tasahutu bil jawarihi, sedangkan marah dengan anggota tubuh mislu ayyal toma, seperti dia menempeleng khodahu pipinya, au yasqa'a ra'sahu, atau dia ngadagor-dagor sirahnya membentur-bentur kepalanya, au yantipa sya'rahu, menggunting atau menjenggut rambutnya, au yashuqqa thawbahu, atau dengan menyobek-nyobek bajuna, wa ma'asbahada, dan lain-lainnya, ngamuk pokoknya. Mun ibu-ibu mah ke amak tehnya piring bro gitu kan nanti ibunya gelas alungkeun, marah ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Cek ibu teh rek teu amak kumaha atuh da beger wae salaki teh gitu. Nah, marah itu kan bade sabar bade amak. Ketika kita musibah, hadihi halus sukhti, inilah sikap marah. Halul haliin, sikapnya orang yang rugi. Alladzina haramu sawaba, mereka terhalang terhijab dari pahala. Mun ngambek teh walam yanju minal musibah, tidak akan selamat dari musibah. Balil ladina tasabul isma, justru mereka mendapatkan dosa. Pasara indahu musibatani, musibahnya jadi dua. Hiji musibatun fid dini, musibah agama itu kemarin kita bahas Pak bulan lalu, ialah terkena fitnah, rusak agama. Lain rusak fisik, rusak agama, bisuhti, karena marah tidak punya nilai sabar. Wa musibatun fid dunya, dan musibah dunia. Bima atahum, karena dia mengalami mimma yu'allimuhum, dari hal-hal yang menyakitkan. Nah, nuka dua, nuka hiji, marah. Pilihan kita, mau marah, tidak ridho, atau emosi, benci terhadap takdir, kita akan terhalang dari pahala, hadirin sekalian. Nah, amma halus tsaniyah, sikap yang kedua, fasabru alal musibah, sabar ketika dapat musibah. Bi ayyah basa nafsahu, di mana dia bisa mengendalikan dirinya. Wa yakrahul musibah, walaupun dia tidak suka akan musibah tadi, ya, terresep Pak menang musibah eta teh, ya, tapi dia bisa mengendalikan dirinya. Wala yuhibbuha, dia tidak menyukainya. Wala yuhibbu an waqa'at, dia tidak suka ketika terjadi. Ya. Lakin tetapi yasbiru nafsahu, dia bisa mengendalikan dirinya. La yatahaddatsu bil lisan, tidak ngomong kulidah, bima yashatullahu, yang mendatangkan marah Allah. Itu ngomong saku cempleng kacampleng. Walayab alu bijawari, tidak berbuat dengan anggota tubuhnya mayagdobullahu, yang menyebabkan Allah murka. Walayakunu biqalbi sayun, dan tidak ada di hatinya rasa marah, rasa kesal Allah kepada Allah abadan selamanya. Bahwa sabirun, dia sabar, lakinahu karihun laha, tetapi hatinya ada ketidaksukaan. Sabar itu. Nah, hadirin sekalian, jadi sabar itu kita tidak suka tapi masih bisa mengendalikan diri. Sedih boleh? Boleh, Pak. Rasulullah ketika ditinggalkan oleh cucunya menangis. Dalam hadis Sahih Bukhari. Sahabat negur, Rasul beraku curi. Kan itu tos takdir. Nah, kata Rasulullah, sesungguhnya tangisku adalah rasa sayang kepada ibunya. Melihat orang yang sedang bersedih berduka, aku pun menangis. Al ainani tadma'ani, mata boleh menangis, wal qalbu tahzanu, hati boleh bersedih, walakinal kalam, tapi omat ngomong tong kemana wae, kata Rasulullah. Nah, hadirin sekalian, ini sikap yang kedua. Sikap yang ketiga, tak kudu naik, bukan sabar, ridho. Ridho mah bi ayyakunal insanu munsyarihan sodruhu, di mana manusia Pak hatena teh lapang, dadana teh bihadihil musibah, terhadap musibah ini. Wa yardo biha, dia ridho antaman, ridho dengan sempurna, wa ka'annahu lam yusab biha, seolah-olah dia tidak terkena musibah. Contohnya manu gampang banyak, seorang ibu Pak.
dari mulai ngandung kan musibah teh pokoknya. Tapi pas sugan capek kan musibah. Ketika melahirkan ayat tuh Pak, ibu itu keluh kesah, keheulnya banyak urang ieu ngandung, urang ieu capek ngalahirkeun, tidak Pak. Dia seolah-olah enjoy-nya Pak, tidak merasakan apapun. Seolah-olah biasa we. Kenapa? Karena ridho, hadirin sekalian. Ya. Anu ridho mah Pak sudah tahan banting. Fisikna, jiwana teh kuat. Ya. Jadi Pak, ketika anak kecil misalnya banyak kakeureut tate ngawiwi ge ceurik ge setengah jamnya. Tapi ningali tukang bas mah prek getihan pira ge lamot geus banyak gitu kan. Seolah-olah tidak pernah gitu kan. Tidak terkena musibah. Nah, jiwa kita harus dilatih, bukan sabar lagi Pak. Jadi ridho mah sabar kuadrat 2. Tadi mah sabarna kuadrat hijinya pangkat hiji, ieu mah pangkat 2. Namina ridho. Hadirin sekalian. Nah, kita harus seperti itu. Karena itu Pak, ketika sabar itu hiji butuh untuk ridho itu, sabar dan ridho itu. Karena ridho itu sabar, sabarnya sabar pangkat 2. Butuh ilmu, butuh keyakinan. Orang Pak, andai diberi umur 100 tahun, terus menderita sakitan, pangsusahna, tapi engke aya miliaran tahun bahagia, beraku Pak orang terido. Pak, orang misalnya diterima, nanti kan musim penerimaan jadi abrinya banyak, pendidikanlah 6 bulan, ditajong mah, push up mah, kekerlepan, diojaikeun, ripuhnya banyak, dia ridho Pak, bukan sabar lagi. Kenapa? Dia punya ilmu. Oke, geus beres pendidikan menang gaji. Apa ya? Untuk ridho itu Pak, satu butuh ilmu. Yang kedua Pak, kita harus menyelesaikan konflik hati. Jadi mun Bapak menang masalah, yang diselesaikan bukan fisik heula, bukan masalah. Tapi hati dulu yang harus terselesaikan. Masalah mah Pak kadang tidak bisa selesai saat itu. Masalah mah butuh waktu. Aya nu anggeusna sabulan, nu anggeusna 2 bulan, nu anggeusna sataun, ya Pak. Teori naon Pak? Naon taoismenya banyak. Dia melihat kalau kita punya masalah, lihatlah air yang keruh. Kadang harus diam. Nanti pun akan bening kembali. Diubak di kumaha-kumaha kayaknya banyak tercager. Ketika kita terlalu merasa berat, maka itu kan cara penyelesaiannya kadang bukan berbuat tapi diam, cicing. Nanti pun akan bening kembali air tersebut. Hadirin sekalian, masalah mas selesai dengan waktu. Ya, kita pernah mengalami berbagai masalah, selesai pahala datang, masalah selesai, engke datang deui, benang pahala deui. Selesai lagi, seperti itu kan kehidupan. Hadirin sekalian. Nah, kita harus belajar ridho. Ridho itu Pak, adalah pribadi yang sangat kuat. Si ketemu gak masalah. Gitu kan. Nah, jadi hadirin sekalian, bukan sabar lagi. Sehingga kebencian pun tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah yang namanya apa? Ridho. Ketika dapat masalah. Luar biasa. Ini sabar pangkat 2. Nah, namanya ridho. Jadi sekalian, bukan tidak keluh kesah lagi, tapi jiwana lapang, nyaman nyampanya ka mana-mana teh. Teu naon-naon oge sarua. Karena ada sebuah kerelaan. Karena dia punya ilmunya. Ya, karena dia punya keyakinan. Gitu kan. Nah, ada sabar kuadrat 3 namanya syukur. Wal halatu rabi'ah asyukru, menang musibah teh naon? Syukur. Payaskurullah, dia bersyukur alaiha terhadap ketika dapat musibah. Wa kana nabi, dan nabi contohnya idaroa ketika melihat mayakrahu, sesuatu yang tidak sukai atau mengalami sesuatu yang dia tidak nyaman, ngomongna naon? Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah apapun yang aku terima. Jadi alhamdulillah ya. Kenapa? Payaskurullah, Nabi bersyukur pada Allah min ajli, karena anallaha, Allah yurattibu, akan memberikan minas thawabi
pahalanya ratabayatibu teh Pak nuturkeun aya salat rawatibnya dituturkeun, salat sunat wajib dituturkeun. Upah Pak bahasa Arab itu ratibah, ketika kerja maka dituturkeun ku gaji gitu kan. Akan dituturkan dengan pahala min hadihil musibah, dari musibah ieu aktsara mimma asabahu, yang lebih banyak, lebih dahsyat dibanding musibah tadi. Ya. Jadi ketika kita musibah bersyukur, kagambar naon? Aya pahala anu gede. Asam urat jedud, alhamdulillah ya Allah, abdi diberi pahala. Benar gitu nyobanya waktu asam urat nyeri teh gitu kan. Gitunya. Kenapa? Dia sadar di balik musibah itu ada naon? Pahala nu gede. Ibu kenging musibah, salaki kawin deui, alhamdulillah ya Allah, abdi kenging pahala. Gitu nyobanya. Ibu teh hayang deui. Ya, milih bade sabar, bade ambek, bade ridho, bade syukur. Ya, ketika dapat musibah, Bapak teh Bu, bade basian musibah moal gitu kan. Bisi boh yang musibah gitu kan. Itu haji taraskeun. Hoyong musibah teu. Bade syukur, bade sabar, bade ambek. Hadirin sekalian. Ya. Nah, kalau syukur Pak itu sabarnya kuadratilu. Sabar kuadratil hadirin sekalian. Syukur mah karena di balik ujian itu ada pahala yang besar, Pak. Kalau pahala amal-amal lain, Pak, ditulis nage dina Quran paling 10 kali lipatnya. Al hasanatu bi asri sab'i amsalihha. Ada paling yang hebat, Pak, 700 kali lipatnya, Pak. Masalu, Allah membuat perumpamaan masalu mayun pikuna pisabila kamasali abatin ambatat sab'asanabila wa pikuli sumulatin mi'atu habbah, 700 kali lipat. Tapi sabar mah Pak tidak diukur dengan nominal. Inna paywa pasabiruna bigoiri hisab. Pahala sabar mah Pak itu bisa dinominalkan. Kata Allah teh. Teka hitung. Dalam hadis Pak, kalau Allah melihat seseorang itu dosanya banyak, terus sieun kaburu bawa mautnya banyak, dan Allah sangat sayang, Allah berikan sakit, Allah berikan penderitaan sehingga habis langsung. Tidak ada yang paling menghabiskan, paling mempercepat habisnya dosa kesalahan dibanding sebuah ujian. Nah, karena bersyukur pan di akhirat teh ada yang disebut nilai keadilan ya Pak ya. Mun dosa teh pasti bakal dibalas. Masalahnya hayang dibalas di dunia, hayang dihapus di dunia, yang dihapus di akhirat. Lamun orang alim dihapus di dunia, di akhirat tong nyen dosa atunya banyak. Tapi kan tidak seperti itu, kita akan ada kesalahan. Maka pilihan kita sebenarnya yang kita benci adalah kita dihapus dengan kesulitan dunia. Nah, maka sabar itu tadi apa? Butuh ilmu. Hadirin sekalian, urang teh dari masa loba dosa. Hadirin sekalian. Nah, ada lagi Pak, kalau tidak pun kita punya kesalahan. Dalam hadis Pak, kita mendapatkan surga yang lebih tinggi. Sehingga nanti di akhirat ada orang, ya Allah, nah abdi tidak tahajud tara, sedekah ge henteu gitunya, kurang lah dibanding sanes mah. Tapi kenapa surga saya sangat tinggi? Kata Rasul, kata Allah pada kelak di akhirat, ini adalah dari musibah-musibahmu yang terkena dulu. Sehingga ada orang yang berharap andai di dunia itu menjadi manusia yang paling banyak musibahnya. Nah, hadirin sekalian, jadi Pak harus punya ilmunya. Terus satu penderitaan akan dibarter dengan ampunan. Satu penderitaan akan dibarter dengan kasih sayang Allah, rahmat. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah, kasih sayang Allah. Satu penderitaan akan dibalas dengan yang namanya apa tadi? Pahala yang sangat luar biasa. Nah, kamu bisa menawan syukur. Walihada, karena itu yudkaru, ada satu ceritanya anba'dil abidat, tentang sebagian perempuan-perempuan yang ahli ibadah. Ada Pak ahli ibadahnya di masjid we gitunya. Zikir we. Satu ketika annaha, ada seorang perempuan asobat atau usibat fi usbu'iha, jarinya Pak terluka, ya, mungkin potong,
mungkin naon wilayahnya banyak, mungkin getihan, mungkin putus, jadi terangkeun. Ketika jarinya Pak terluka, misalnya potong plok gitu kan. Lain ngagorowok, aduh tapi pahamidatillah ala dalika. Alhamdulillah ya Allah gitu. Ketika sakit ya Pak, jarinya sampai patah, alhamdulillah. Pak kalau orang-orang bertanya kepada perempuan tadi, kaifa tahmadinallah? Kenapa engkau ngucapin alhamdulillah? Wal asba'u qad asabahu ma asabahu, padahal eta curug teh nya menikitu mengerikan, sampaikeun ka putus. Qala perempuan tadi mengatakan inna halawata ajriha, karena manisnya pahala yang aku ilmui bahwa di balik musibah teh aya pahala nu besar. Ansabni, menjadikan aku lupa mirorotu sobriha, dari melaksanakan sabar yang pahit, dari pahitnya kesabaran. Sabar itu kan pahitnya banyak, tapi poho ingat karena amisna pahala. Ya Pak, tidak ada Pak, orang yang paling menderita, paling kata Rasulullah dibanding Rasulullah Pak ketika sedang sakit, sampai Fatimah menangis, ya abata, bapak menik ripuh gitu geringat teh. Itu Pak hadis sahih Muslim. Kata Rasulullah, wahai anakku, bapakmu setelah menderita ini tidak akan pernah mengalami penderitaan lain. Hadis sekali. Itu menjadi contoh. Rasul saja nupang solehna Pak ketika sakit mah seperti itu. Jadi kalaulah tidak diampuni karena dosa kita sudah habis, maka surga kita ditingkatkan kepada yang lebih tinggi. Nah, hadis sekalian. Surga kita ditingkatkan kepada yang lebih tinggi. Karena surga itu bukan satu tingkat, ada 100 tingkat. Inna fil jannati mi'atta darajatin. Surga itu udah 100 tingkat. Beda satingkat aja kabaina dunia wa kabaina sama iwa dunia. Jika bumi jeung langit beda satingkat. Surga nu panghandapna teh Pak, surga galandangan surga teh. Posisinan disebut galandangan surga teh kamalikin min mulukid dunia wahya asri amsalihah, dalam hadis sahih Muslim. Seperti raja di antara raja dunia, bahkan 10 kali lipat. Eta teh Pak galandangan surga. Gak hebat Pak galandangan surga. Jika presiden hidup nanti, jika raja di antara raja-raja dunia, apalagi Pak ya surga yang paling tinggi. Ada sekalian. Nah ini tentang bisi kelebihan lagi jamunan. Oh jamunan lebih tilu akur. Hadirin sekalian, jadi ini tentang sabar. Hadirin sekalian, nilai sabar ketika kita mendapatkan penderitaan. Nah, hadirin sekalian, ini Pak, sekarang mah kitab tehnya sudah digital Pak. Perlu Pak buku tehnya no analog, itu kan mau diketik mah lama. Makanya pesantren itu Pak harus memprogramkan pesantren digital. Kitab-kitab itu ana layar mah. Kitab naon Pak? Saya nemukan Pak itu Samila itu sudah update yang terbaru. Ini asalnya nyari-nyari ada kitab analog nama gaduh udusnya 5 jilid punya ini teh apa Syarah Riyadhus Shalihin teh. Ayeuna Pak mun ngedownloadnya update terus Pak update. Jadi kitab-kitab itu sudah ada. Anak-anak tuh yang penting Pak boga laptop, seluruh kitab sudah ada Pak di laptop kita. Gitu kan. Nah, tinggal ngajabaran jeung nerjemahkeun masalah nanti. Emang gundul Pak itu asalna mah gitu nya. Di jabaran jeung nerjemahkeun gitu nya. Nah, asalna gundul ya Pak. Kitab Syarah Riyadhus Shalihin teh. Nah, nanti seharusnya Pak nya kita teu butuh atau kitab yang analognya Pak nya fisikna. Komputerna tinggal pesantren mahasiswa itu Pak nya. Nah, komputernya yang bagus, diupdate yang ada di setting yang ada kitabnya. Sekali. Untuk mengecek sahih jeung teu banyak aplikasinya. Jadi sekalian. Jadi kitabna teh geus digital ini Pak. Digital apa dina layar. Tinggal plek kana weunkeun nya Pak nya. Ya. Terus terjemahkeun. Kitu gampang ayeuna Pak nya ngaji teh. Kan mun milari hadis teh ayeuna mah teu kudu. Nah, kitab digital mah asupkeun satu kunci kata. Misalnya mandala ala khairin falahu ajrun itriwat naon tinggal masukkeun mandala, klik dalam pencarian sudah seluruh hadis Pak yang ada pasti itu ada hadisnya. Itu bapak teh hese nya ngaranna. Makanya pesantren mahasiswa itu Pak kedepannya harus pesantrennya itu Pak digital. Laptop kan pasti punya, tinggal nyeting samilahnya. Komputernya yang bisa nulis Arab, oke, cara nulis Arab teh, gitu, ngetik Arab teh, gitu kan.
Nah, kalau kita memprogram, karena tantangan ke masa depannya gitu. Ayeuna mah ada seluruh kitab Pak sudah. Bahkan terjemahnya pun sudah banyak. Tinggal kadang-kadang terjemahannya redang ngucak ngaco sekedik, Pak tinggal diedit sekedak sekedik. Supaya karena terjemahnya kadang-kadang kurang pas. Lamun ieu mah Pak artikulasinya kurang pas gitu nya Pak nya. Nah, tinggal nerjemahkeun gitu kan. Nah, tentu tantangan kita akan semakin berat. Nah, ieu oge kitu nya Pak nya. Dan mau diketik mah lama. Virus ukur nyakalan ukur di sakalan apanya diketik teh gitu kan, di sakalan ku komputer ku laptop teh asalnya. Kalau untuk ngetik wah iri rahaeun mengetik angin hese deh lila ngetik na oge nyampe. Nah jadi tere pangadamel ieu makalah teh asal ieu ngabahas bab 3 gitu kan. Saya sudah buat sarah itu banyak sarah dia ada tinggal nerjemahkeun diketik di sakalan deui sekalian. Nah ngomongin sabar ini bab-bab awal itu tentang akhlak kehidupan yang harus kita raih bawaan maut gitu kan. Nah yang selanjutnya nanti kita akan bahas ayat-ayat tentang sabar, sabar dalam taat, sabar dalam musibah. Ini baru mukodimahnya ya Pak ya, karek mukodimah. Nah ya Bu ya, pilih hoyong musibah mangga bunya tinggal milih bade syukur, bade sabar, bade naon ibunya pilih kenging musibah teh gitu kan. Ulah hari ambak banyak ngalungkeun piring sareng senok gitu kan. Tong ibunya minimal sabar, sabar mah cicing gering gitu teh gitu kan. Itu kan sebab rasa tidak nyamannya marah apa bencinya luar biasa. Itu saya bisa disampaikan. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan tentang nilai sabar. Aku qouli hada fa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.